hingga menyewa pilot asing untuk membantu pemberontak. Dan salah satu insiden paling terkenal adalah tertangkapnya pilot Amerika yang bernama Alan Lawrence Pope yang pesawatnya ditembak jatuh saat melakukan pengeboman di Ambon. Penangkapan pilot asal Amerika ini menjadi bukti tak terbantahkan keterlibatan langsung Amerika dalam upaya mengguncang stabilitas Indonesia dari dalam. Dan di balik semua operasi rahasia itu, tujuan utama Amerika sesungguhnya sangat jelas, di mana Amerika ingin menggulingkan Soekarno atau setidaknya melemahkan pemerintahan pusat yang dianggap terlalu dekat dengan PKI dan Tiongkok. Pemberontakan ini juga dimaksudkan untuk mengamankan kepentingan ekonomi Barat, khususnya di wilayah Sumatera yang kaya sumber daya alam dan dianggap terlalu strategis untuk dibiarkan berada di bawah pengaruh nasionalisme ekonomi Soekarno. Namun, PRRI dan Permesta gagal. Militer Indonesia di bawah Komando Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil memukul mundur pemberontak. Kegagalan ini bukan hanya mempermalukan Amerika, tetapi juga membuat mereka sadar bahwa strategi dukungan pemberontak tidak efektif di Indonesia. Namun meski demikian, kegagalan PRRI tidak menghentikan upaya intervensi Amerika di tanah Indonesia yang baru merdeka. Sebaliknya, Amerika justru beralih ke strategi yang lebih sistematis dan tersembunyi, yakni dengan memperkuat militer Indonesia sebagai kekuatan politik anti-komunis dari dalam. Vincent B. Vince dalam bukunya yang berjudul Jakarta Method dan Bradley Simpson dalam bukunya yang berjudul Economics with Guns sama-sama menegaskan bahwa sejak akhir 1950-an, CIA dan Departemen Luar Negeri Amerika mulai fokus membangun aliansi strategis dengan perwira-perwira militer Indonesia. Program pelatihan militer digencarkan, ribuan perwira Indonesia dikirim ke Amerika Serikat dan pangkalan-pangkalan militer AS di Filipina dan Thailand untuk mengikuti pendidikan militer, intelijen, dan kontra-insurgensi. Salah satu hasilnya adalah terbentuknya jaringan perwira yang lebih terlatih, profesional, dan memiliki orientasi ideologi yang lebih anti-komunis. Jenderal Abdul Haris Nasution menjadi sosok sentral dalam pembangunan kekuatan militer ini. Meski tidak selalu tunduk pada Amerika, Nasution adalah figur yang dianggap bisa diajak kompromi karena pandangan anti-komunisnya yang kuat. Amerika Serikat juga mulai membangun jalur informasi dan pengumpulan data melalui CIA dan jaringan diplomatiknya di Jakarta. Salah satu strategi penting adalah pembuatan daftar target yang berisi nama-nama kader PKI, aktivis kiri, hingga tokoh-tokoh progresif lainnya. Daftar ini kelak menjadi senjata mematikan dalam operasi pembersihan tahun 1965. Dokumen-dokumen deklasifikasi seperti yang dirilis oleh National Security Archive menunjukkan bahwa antara tahun 1962 sampai tahun 1965, pejabat kedutaan besar Amerika Serikat secara rutin berkoordinasi dengan militer Indonesia, memberikan analisis situasi, dukungan informasi, hingga saran strategis. Aliansi antara militer Indonesia dan CIA ini menjadi fondasi bagi lahirnya apa yang kelak disebut Vincent B. Vince sebagai metode Jakarta, sebuah sistematisasi pembantaian politik yang dimulai di Indonesia dan kemudian diekspor ke berbagai negara lain. Dengan dukungan informasi, pelatihan, dan legitimasi internasional dari Barat, militer Indonesia siap menjadi kekuatan politik utama. Dan menjelang pertengahan tahun 1965, situasi politik Indonesia berada di titik didih. Di permukaan, pemerintah Soekarno tampak kokoh dengan konsep Nasakom, strategi merangkul seluruh kekuatan politik utama. Namun di balik itu, ketegangan antar kelompok politik, militer, dan ideologis semakin sulit dikendalikan. PKI dengan jutaan anggota dan jaringan organisasi massa yang luas terus memperbesar pengaruhnya. Mereka bukan hanya aktif di parlemen, tetapi juga di desa-desa, di pabrik-pabrik, hingga ranah kebudayaan. Selain itu, PKI juga semakin dekat dengan Soekarno, memberikan dukungan politik terhadap kebijakan-kebijakan anti-imperialis yang digaungkan Soekarno. Sementara itu, di tubuh militer, terutama Angkatan Darat, ketidakpuasan terhadap dominasi PKI semakin menguat. Vincent B. Vince mencatat bahwa banyak perwira, terutama mereka yang telah mendapat pelatihan dari Amerika Serikat, memandang PKI sebagai ancaman eksistensial. Mereka merasa posisi militer sebagai pilar utama negara terancam oleh kekuatan politik sipil, khususnya PKI. Situasi diperburuk oleh krisis ekonomi yang parah, inflasi meroket, harga kebutuhan pokok melambung, dan rakyat semakin terjepit. Soekarno yang lebih fokus pada politik konfrontasi dengan Malaysia dan proyek-proyek mercusuarnya dianggap gagal mengatasi krisis ini. Di sisi lain, PKI mendorong program-program revolusioner seperti redistribusi tanah yang memicu konflik horizontal antara petani pendukung PKI dan kelompok konservatif, termasuk organisasi keagamaan dan elit global. Tegangan sosial ini, menurut Bradley Simpson dalam bukunya yang berjudul Economics with Guns, adalah ladang subur bagi manipulasi politik. Situasi Indonesia pada pertengahan 1965 bagaikan ruangan yang penuh dengan gas mudah terbakar, tinggal menunggu percikan api yang akan meledakannya. Dan percikan itu datang pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 ketika sekelompok tentara yang menamakan diri Gerakan 30 September atau G30S menculik dan membunuh 6 jenderal Angkatan Darat. Militer segera menuduh PKI berada di balik peristiwa ini. Meski hingga hari ini banyak sejarawan seperti Ben Anderson dan John Rosa berpendapat bahwa narasi tersebut penuh rekayasa dan ketidakjelasan. Terlepas dari siapa dalang sebenarnya, peristiwa itu menjadi titik balik Indonesia memasuki fase tergelap dalam sejarah modernnya.
Sebelum 1965, Indonesia adalah harapan besar dunia ketiga. Di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia menjadi poros gerakan non-blok, menyuarakan kemandirian, anti-kolonialisme, dan solidaritas antara negara-negara baru yang lahir dari penjajahan. Namun pasca peristiwa G30S, militer Indonesia bergerak cepat. Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu memimpin Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad, mengambil alih kendali militer di Jakarta dengan alasan memulihkan keamanan. Soeharto mengisolasi Presiden Soekarno secara perlahan dan memulai operasi pembersihan terhadap PKI. Vincent Bevins dalam bukunya yang berjudul Di Jakarta Method mencatat bahwa dalam waktu singkat militer Indonesia dengan dukungan kelompok paramiliter sipil dan organisasi keagamaan melancarkan kampanye pembantaian yang sistematis terhadap siapapun yang dicurigai sebagai anggota atau simpatisan PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera, hingga Sulawesi. Operasi ini berlangsung brutal. Orang-orang ditangkap tanpa pengadilan, disiksa dan dibunuh. Kuburan massal bermunculan, banyak korban dibuang ke sungai atau laut. Tidak hanya kader PKI, tetapi juga aktivis progresif, seniman, guru, petani, buruh, bahkan orang-orang yang sekadar dituduh komunis menjadi sasaran. Laporan CIA yang berjudul Directorate of Intelligence yang terbit pada tahun 1968 memperkirakan jumlah korban mencapai 500.000 hingga 1 juta jiwa. Meski angka pastinya hingga kini masih menjadi perdebatan, namun yang membedakan pembantaian ini dengan kekerasan politik lainnya adalah tingkat keterorganisasian dan skalanya. Ini bukan kerusuhan sporadis, melainkan operasi terkoordinasi yang melibatkan militer, aparat sipil, dan organisasi massa anti-komunis seperti Ansor, Banser, dan Pemuda Pancasila. John Rusa dalam bukunya yang berjudul Pretext for Mass Murder menegaskan bahwa militer menggunakan peristiwa G30S sebagai pretext atau alasan pembenaran untuk melakukan pembersihan politik besar-besaran yang telah mereka siapkan sejak lama. Bukti-bukti menunjukkan bahwa militer telah menyusun daftar target yang berasal dari informasi intelijen, termasuk data yang disuplai oleh pihak asing. Dengan segala persiapan yang telah disiapkan, dalam hitungan bulan, PKI hancur total. Tidak hanya struktur politiknya, tetapi juga basis sosialnya, budaya, dan ideologinya diluluh lantahkan. Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai negara dengan demokrasi terbesar di Asia Tenggara berubah menjadi negara represif di bawah bayang-bayang militer. Dan salah satu aspek paling kontroversial dan jarang diungkap secara luas dari tragedi 65 adalah peran Amerika dan negara-negara Barat. Vincent Bevins mengungkapkan dalam peristiwa yang sangat brutal ini, Amerika bukan sekadar pengamat, tetapi aktif terlibat, meski tidak secara militer terbuka. Sebelum pembantaian, jaringan intelijen Amerika telah membangun komunikasi intensif dengan militer Indonesia. Robert Martins, pejabat politik di Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, secara terbuka mengakui kepada Bevins bahwa ia dan timnya menyerahkan daftar nama ribuan anggota PKI kepada militer. Dokumen yang dideklasifikasi oleh National Security Archive pada tahun 2017 pun menunjukkan bahwa Amerika secara rutin menerima laporan perkembangan lapangan, mengetahui adanya eksekusi massal, bahkan menyatakan puas atas jalannya operasi pembersihan. Namun bukan hanya Amerika, Inggris dan Australia juga terlibat. Operasi Cyber atau perang psikologis digencarkan oleh British Information Research Department atau ERD yang menyebarkan propaganda anti-komunis melalui media, pamflet, dan siaran radio. Yang lebih mengerikan bukan hanya keterlibatan langsung, tetapi sikap pembiaran dan bahkan perayaan dari dunia internasional. Media barat seperti Time Magazine di tahun 1966 memuji tindakan militer Indonesia, menyebutnya sebagai the best news for the West in Asia for years. Bagi Barat, kehancuran PKI dan naiknya rezim militer dianggap sebagai kemenangan ideologis, bahkan ketika kemenangan itu dibangun di atas pembantaian massal.